kembali lagi bersama saya Nurse No Limit. Jadi kali ini saya akan buat video kembali. Di kemarin-kemarin saya tidak sempat karena lagi sibuk buat tugas. Dan sekarang saya akan buat video kembali. Dan yang pastinya saya akan berbagi sesuatu yang bermanfaat lagi. Kali ini saya akan memberikan sesuatu yang bermanfaat, yaitu tentang bagaimana sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Tapi saya akan menelpon teman saya biasa panggil bro. Jadi dia akan menjelaskan bagaimana sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Bagi teman-teman yang ingin tahu, ikuti video ini, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang dan saya semakin semangat lagi untuk membagikan sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Guys, jadi kita telepon dulu orangnya. Halo bro. Halo bro. Apa kabar bro? Kabar baik. Gimana bro? Ya begini bro. Jadi saya mau bertanya ini tentang peredaran darah dalam tubuh manusia. Kira-kira bro bisa jelaskan? Oke, bisa. Jadi saya minta tolong bro jelaskan dulu bagaimana cara atau bagaimana sistem peredaran dalam tubuh manusia. Apa boleh bro? Oke, siap. Terima kasih bro. Boleh dijelaskan sekarang bro? Saya jelaskan sekarang ya. Kamu perhatikan supaya siap. kamu tidak lagi bingung bagaimana peredaran darah dalam tubuh manusia. Oke, siap. Saya jelaskan sekarang. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan pertanyaan dari teman saya, itu si bro, saya akan menjelaskan bagaimana sistem peredaran dalam tubuh manusia, peredaran darah. Jadi darah itu dipompa oleh jantung kita sendiri. Jantung manusia itu besarnya seperti kepalan tangan, dan jantung ini tidak pernah berhenti untuk memompa darah. Karena kapan jantung kita untuk berhenti memompa darah, maka akan sangat berakibat fatal bagi seseorang. Karena kenapa? Ketika jantung berhenti memompa darah, bisa saja orang itu sudah meninggal. Atau ketika ada masalah sehingga jantung tidak bisa memompa dengan baik, dan menyebabkan orang itu kurangnya suplai oksigen ke tubuh, sehingga orang tersebut bisa saja mengalami penurunan kesadaran karena kurangnya suplai oksigen ke otak, sehingga otak tidak bisa bekerja, sehingga orang itu mengalami penurunan kesadaran dan bisa saja pingsan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah dalam tubuh manusia sesuai dengan pertanyaan dari si bro tadi yang menelpon saya. Saya akan mulai dari tubuh. Yang saya mau jelaskan dulu adalah jantung kita memiliki 4 ruangan. Ada 2 ruangan atrium dan ada juga 2 ruangan ventrikel. Keempat ruangan inilah yang berfungsi untuk memompa darah. Saya akan mulai dari tubuh. Ketika darah sudah berada di dalam tubuh, di seluruh tubuh, maka darah itu akan dibawa ke jantung. Dari tubuh akan masuk ke dalam jantung, masuk ke atrium kanan.
masuk ke atrium kanan melalui 3 jalur, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronari. 3 jalur inilah yang darah lalui dari tubuh manusia masuk ke dalam jantung, masuk ke ruang atrium kanan. Nah, ketika darah sudah berada di atrium kanan, darah yang masuk ke atrium kanan itu adalah darah yang miskin oksigen. Kenapa miskin oksigen? Karena oksigen yang ada dalam darah tadi sudah diambil oleh tubuh, sudah dipakai oleh tubuh, sehingga darah yang masuk ke dalam atrium kanan itu dia miskin oksigen dan dia kaya akan karbon dioksida, karena karbon dioksida tadi itu diambil dari tubuh. Setelah berada di atrium kanan, maka darah itu akan dipompa ke ventrikel kanan melalui katup tricus pedalis. Setelah berada di ventrikel kanan, maka darah itu akan dipompa ke paru-paru melalui katup vena pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari atrium kanan, ventrikel kanan ke paru-paru itu akan dibuang melalui ekspirasi, dan darah akan mengambil oksigen melalui inspirasi. Jadi ketika kita tarik nafas masuk oksigen, maka oksigen itu akan diambil oleh darah, dan karbon dioksida yang ada pada darah sebelumnya akan dikeluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Oke, jadi di paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Setelah terjadi pertukaran, maka darah itu akan diteruskan ke atrium kiri. Jadi akan diteruskan ke jantung, masuk ke ruang atrium kiri melalui katup vena pulmonalis. Jadi darah yang masuk ke atrium kiri itu sudah kaya akan oksigen, karena tadi di paru-paru sudah terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, di mana oksigennya diambil dan karbon dioksidanya dibuang, sehingga darah yang masuk ke atrium kiri itu sudah kaya akan oksigen. Nah, setelah darah berada pada atrium kiri, maka darah itu akan diteruskan ke ventrikel kiri melalui katup vicus pedalis. Setelah berada di ventrikel kiri, maka darah itu akan diteruskan ke seluruh tubuh. Jadi darah akan kembali lagi ke tubuh melalui katup aorta. Jadi keempat ruangan yang ada di jantung kita yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh adalah ventrikel kiri melalui katup aorta. Jadi ventrikel kiri inilah yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika dia dipompa ke seluruh tubuh, maka darah itu akan sampai ke jaringan paling terkecil, sampai kepada pembuluh darah kapiler. Setelah berada di tubuh, di tubuh lagi akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, di mana oksigen yang diambil di paru-paru tadi melalui inspirasi akan dimasukkan ke dalam tubuh, dan karbon dioksida yang ada dalam tubuh akan diambil oleh darah dan dibawa ulang ke atrium kanan. Jadi peredarannya seperti itu, berputar. Jadi dari tubuh akan dipompa lagi ke atrium kanan melalui 3 jalur tadi, yaitu
vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronari. Jadi begitulah sistem peredaran darah dalam tubuh seseorang. Semoga yang saya jelaskan ini teman-teman bisa pahami bagaimana sistem peredaran darah dalam tubuh seseorang, sehingga teman-teman juga bisa tahu sistem sirkulasi dalam tubuh seseorang. Bagaimana bro? Sudah mengerti tentang sistem peredaran darah dalam tubuh manusia? Mudah-mudahan bagaimana penjelasan saya tadi bisa dimengerti. Bisa bro, bisa. Oke, terima kasih. Oke, semoga itu dapat bermanfaat bagi bro dan bagi teman-teman bro. Semoga dapat menambah ilmu dan juga pengetahuan teman-teman semua. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan lagi mungkin lain waktu lagi, karena saya ada kesibukan nanti. Ini sudah jam berapa, saya akan berangkat karena ada tugas penting. Jika ada pertanyaan lagi nanti disampaikan lain waktu lagi. Oke, terima kasih bro atas pertanyaannya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Jadi bagaimana dengan penjelasan dari si bro tadi tentang sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Semoga mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh bro tadi dapat teman-teman pahami dan teman-teman bisa mengerti lagi lebih dalam bagaimana peredaran darah dalam tubuh seseorang itu, dan ada berapa ruang pada jantung seseorang, dan ada katup-katup apa saja yang berfungsi saat peredaran darah terjadi dalam tubuh manusia. Oke teman-teman, jika teman-teman memiliki pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Sebentar saya lihat dan saya akan tanyakan lagi kepada bro, dan si bro yang akan menjawab lagi kepada teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan silakan diketik di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih.